Halo semuanya. How have you been doing? Semoga semuanya sehat ya. Dan di video pembelajaran kita di video kita kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu bagian dari akuntansi keuangan, yaitu untuk part atau materi mengenai mengelola dana kas kecil. Ya, kita akan mengulik lebih jauh tentang apa itu kas kecil, seperti apa bentuknya, dan apa bedanya dengan kas ya, akun kas biasa yang kita kenal sebelumnya. Nah, kita akan mempelajari hal tersebut dan kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya ya. Oke. Nah, pembahasan yang saya sampaikan nantinya ya, itu akan saya bagi ke dalam 4 kategori. Yaitu yang pertama, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan kas kecil, jadi definisi kas kecil itu apa. Kemudian mengenai fungsi dari kas kecil, fungsi-fungsinya. Kemudian yang ketiga, apa saja pengeluaran yang dibiayai oleh kas kecil. Kemudian yang terakhir itu adalah metode yang dipakai dalam pencatatan dana kas kecil. Ya, jadi jurnalnya seperti apa gitu ya bentuknya. Oke, ini pembahasan yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari, dan kita akan langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengenai definisi dari kas kecil. Nah, jadi untuk definisi kas kecil itu sendiri, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah petty cash, adalah sejumlah uang yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang sifatnya kecil-kecil, ya, yang bersifat kecil. Jadi dalam perusahaan itu pasti, apalagi kalau misalkan perusahaannya besar ya, maka pengeluaran harian mereka bisa jadi ada yang jutaan, ya, belasan juta gitu. Dan ada yang mungkin hanya sifatnya ratusan ribu atau puluhan ribu, yang itu di dalam perusahaan itu terkategori pengeluaran yang sangat kecil. Nah, ada akun yang harus dibedakan ya, akun untuk membedakan mana saja pengeluaran kas yang sifatnya kecil dan mana saja pengeluaran kas yang sifatnya besar. Nah, untuk pengeluaran yang sifatnya kecil itu perusahaan akan memakai yang namanya petty cash atau kas kecil ya. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu apa saja yang menjadi fungsi-fungsi ya dari kas kecil, dan ada sekitar 3 fungsi yang nantinya akan kita temukan mengenai kas kecil ini. Nah, yang pertama itu adalah untuk melakukan pengeluaran yang relatif kecil dan juga mendadak, yang tidak ekonomis dan tidak praktis ya. Jadi sifatnya hanya kecil, misalkan tiba-tiba nih relasi bos datang gitu ya, klien datang, dan kita pasti ingin memberikan pelayanan yang terbaik buat mereka, relasi bisnis. Jadi bisa saja kita akan mengeluarkan misalkan beli kopinya gitu ya, beli gulanya, beli makanan cemilan-cemilannya. Nah, itu yang sifatnya kan kecil-kecil ya, secara pengeluaran itu kecil, dan itu kalau misalkan tidak disusun ya, istilahnya itu tidak dikoordinasi dengan baik ya, tidak dicatat dengan baik gitu ya. Nah, itu nanti yang namanya kecil-kecil itu mudah sekali hilang gitu ya, dan mudah sekali hilang dari pantauan, dan kita tidak tahu-taunya itu pengeluaran uang-uang yang sifatnya kecil-kecil tadi itu terlewat gitu ya dari pemantauan uang kas gitu, atau pengendalian dari uang kas. Nah, sehingga di sini diperlukan administrasi yang sifatnya pengelolaan ya untuk pengeluaran kas yang sifatnya kecil-kecil tadi ya. Kemudian fungsi yang kedua, adanya kas kecil ya. Yang kedua itu adalah untuk meringankan beban para staf dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada pelanggan, termasuk relasi bisnis pimpinan. Ya, tadi seperti yang sudah saya contohkan. Jadi dengan adanya kas kecil, kalau misalkan mereka tiba-tiba ada pengeluaran tertentu, ya ini mampu meringankan staf
tinggal ambil uang yang ada dari kas kecil, ya nggak perlu ambil uang dari ATM atau dari bank gitu ya. Karena biasanya kalau sifatnya besar-besar, yang sifatnya uangnya besar, perusahaan kan tidak menyimpannya di perusahaan ya, atau di kantornya. Nah, jadi di kantor itu biasanya uang kas yang disimpan itu adalah uang kas untuk pengeluarannya ya, yaitu yang sifatnya kecil-kecilan tadi. Nah, kemudian fungsi yang ketiga itu adalah untuk mempercepat kegiatan yang mempergunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana. Ya, jadi ini adalah fungsi ketiga dari kas kecil. Jadi tidak terencana, yang sifatnya mendadak, ya kegiatan-kegiatan yang itu mungkin tidak masuk ke dalam kegiatan pengeluaran kas yang sifatnya tidak terduga, yang tidak masuk mungkin ke dalam budget ya, budget dari sebuah kegiatan. Ya, itu bisa dipakai dengan menggunakan kas kecil ini. Oke, nah itu 3 fungsi dari kas kecil. Sekarang kita masuk ke dalam pengeluaran apa saja yang dibiayai oleh kas kecil. Nah, ini kita lihat contoh-contohnya seperti apa ya, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh kas kecil. Oke, yang pertama itu adalah seperti pembelian materai, perangko, ataupun benda-benda pos lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah tagihan air, listrik, dan faksimil. Kemudian yang ketiga untuk biaya transportasi. Keempat untuk biaya langganan surat kabar, kemudian juga bulanan internet ya biasanya. Kemudian untuk pembelian gula, teh, kopi, dan sebagainya. Nah, itu dipakai yang kas kecil ini. Kemudian yang keenam untuk biaya fotokopi, penjelidan, dan sebagainya. Kemudian untuk ketujuh biaya-biaya keperluan kantor ya, rumah tangga kantor ya. Kemudian yang kedelapan biaya untuk perjalanan dinas. Dan yang kesembilan itu biaya lain-lain ya, seperti sumbangan, souvenir, sebagainya. Jadi kalau misalkan ada biaya keamanan, uang kebersihan, itu dipakai dengan kas kecil ini ya. Nah, jadi ada sekitar 9 dan contoh-contoh yang lain masih banyak ya untuk pengeluaran kas kecil. Nah, sekarang kita masuk ke dalam metode pencatatan dana kas kecil ya. Seperti apa metodenya? Di sini kita bisa lihat yang pertama, jadi ada 2 metode ya. Yang pertama itu adalah impress fund method atau metode dana tetap. Nah, untuk metode dana tetap, metode dana kas kecil yang ditetapkan dengan jumlah tertentu untuk digunakan secara periodik. Ya, setiap pengisian kembali kas kecil jumlahnya harus sama dengan jumlah pengeluaran kas kecil. Nah, jadi di sini maksudnya ketika membentuk kas kecil untuk pertama kali, maka misalkan perusahaan membentuknya misalkan kas kecil yang dipakai untuk pengeluaran kas kecil misalkan 5 juta. Nah, 5 juta ini dihabiskan atau mungkin tinggal sedikit, kemudian ketika sudah sedikit gitu ya, tinggal sisanya 100 ribuan mungkin ya, maka perusahaan akan mengisi kembali hingga uang kas kecil itu kembali lagi menjadi 5 juta. Nah, itu model dari metode dana tetap. Nah, ini detailnya ciri-ciri pencatatan kas kecil ya, yang menggunakan impress fund method ya, bagaimana pencatatannya ya. Yang pertama, saat pembelanjaan tidak ada penjurnalan, bukti pengeluaran itu disimpan. Nah, jadi ketika staf itu membelanjakan sesuatu yang dikeluarkan dari dana kas kecil, maka bukti-bukti dari pengeluaran kas itu disimpan dulu ya. Tidak ada penjurnalan, tidak dijurnal. Jadi mungkin disiapkan sebuah map khusus untuk bukti-bukti pengeluaran ya. Dan kemudian ciri yang kedua, nah ketika terjadi pengisian ulang, maka seluruh bukti-bukti tadi yang sudah disimpan tadi ya, itu dicatat ke dalam jurnal. Nah, baru dicatat ke dalam jurnal setelah ketika akan mengisi ulang kas kecil tersebut. Nah, kas kecil diisi sesuai dengan jumlah kas kecil yang telah dikeluarkan. Jadi misalkan telah keluar 4.900.000, maka diisi kembali dengan sejumlah 4.900.000. Nah, bentuk pencatatannya itu adalah dengan mendebit
beban-beban yang telah dikeluarkan, apa saja beban-beban yang telah dikeluarkan, kemudian dikreditkan akun cash, ya, akun kas, ya, bukan petty cash tapi akun kas, ya, cashnya saja. Nah, ini adalah metode yang pertama, yaitu Impress Fund Method. Kita masuk ke metode yang kedua, yaitu ya, Fluctuation Method, ya. Nah, metode yang menetapkan pendanaan kas kecil dengan jumlah yang tidak tetap menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan pada suatu periode. Nah, bedanya dengan metode dana tetap, ya, yang Impress Fund Method, dan sekarang kita masuk ke Fluctuation Method atau metode dana tidak tetap. Bedanya adalah jumlah yang diisi itu tergantung kebutuhan nantinya. Jadi kalau misalkan di awal dibentuk itu 5 juta, kemudian ketika pengisian ulang, ya, ketika pengisian kembali, belum tentu diisi sesuai dengan jumlah yang sudah dikeluarkan, sehingga kembali lagi kas kecilnya 5 juta. Nah, tidak seperti itu, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan setiap periodenya, ya, pada suatu periode. Nah, itu bedanya. Jadi kalau dana tetap, ya, kita ini saja, simpelkan saja. Kalau metode dana tetap, dananya tetap, oh dia tetap, misalkan 5 juta, oh setiap periode 5 juta gitu, ya. Nah, kalau misalkan metode dana tidak tetap, nah, kita lihat kuncinya, ya, keywordnya, kata kuncinya tidak tetap. Oh, berarti dananya itu berubah-ubah gitu, ya. Pengisiannya bisa jadi untuk periode sekarang itu berbeda dengan periode berikutnya. Nah, jadi kata kuncinya di situ, ya. Nah, ciri-ciri pencatatan kas kecil yang menggunakan Fluctuation Method, yang pertama itu adalah ketika pembelanjaan. Nah, ini harus dibuat jurnal sesuai dengan bukti pengeluaran, ya. Jadi saat dibelanjakan langsung dibuat jurnalnya, ya. Beda dengan yang Impress Fund Method tadi, ya, hanya disimpan terlebih dahulu ketika terjadi pembelanjaan, buktinya, ya, bukti pengeluarannya disimpan dulu. Nah, kalau di Fluctuation Method itu langsung di jurnal, ya. Kemudian yang kedua, saat pengisian ulang, nominal kas kecil yang diisi sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi ketika diisi kembali kas kecilnya, nah, kas kecilnya itu diisi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan, dan di jurnal juga, ya, di jurnal dengan mendebit akun kas kecil, didebit akun kas kecil, kemudian dikredit akun akun cash, ya. Jadi debitnya adalah petty cash dan kreditnya adalah akun cash. Oke. Sampai di situ dulu mengenai mengelola dana kas kecil. Jadi secara garis besar seperti itu bentuk dari akun kas kecil, ya, dan bagaimana bagaimana pengelolaan dari dana kas kecil tersebut. Dan kita sudah selesai di video kali ini. Terima kasih, semoga bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya. Oke, thank you and bye-bye.